Setelah pulang dari stasiun kereta mengantar suamiku menelpon bahwa dia akan menginap di luar kota selama seminggu. Pas aku cek lokasinya malah di hotel mewah. Aku hubungi resepsionisnya, tidak ada kegiatan kerja di hotel tersebut. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Aroma kopi murah dan riuh suara pengumuman stasiun masih tersisa di ingatan Rina saat ia melangkahkan kaki keluar menuju parkiran motor. Baru saja ia melepas kepergian Mas Aris, suaminya yang berpamitan untuk urusan dinas luar kota selama seminggu. Pelukan hangat dan kecupan lembut di dahi yang diterimanya beberapa menit lalu masih terasa membekas, memberikan rasa hangat di tengah rintik hujan gerimis yang mulai membasahi kota. Namun, dering telepon seluler di dalam tasnya membuyarkan semua ketenangan itu hanya beberapa saat setelah kereta komuter malam itu menghilang di kegelapan rel. Suara Mas Aris di seberang telepon terdengar sedikit tergesa-gesa dan tak tenang, memberitahu bahwa rencana pekerjaannya berubah mendadak dan ia harus menginap di luar kota lebih lama. Ada nada canggung yang tak biasa dari pria yang telah menemaninya selama 5 tahun itu, sebuah getaran suara yang memicu kecurigaan halus di benak Rina. Begitu sambungan telepon terputus, jemari Rina secara refleks membuka aplikasi pelacak lokasi keluarga yang sengaja mereka pasang bersama untuk alasan keamanan. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat titik merah posisi suaminya bukan berada di kawasan industri atau wisma dinas, melainkan berhenti di sebuah hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota tetangga. Rasa tidak tenang mendorong Rina untuk memberanikan diri menghubungi nomor resepsionis hotel mewah tersebut guna memastikan keberadaan agenda kerja suaminya. Suara ramah petugas di ujung telepon justru memberikan pukulan telak yang meremukkan hatinya dalam seketika. Pihak hotel mengonfirmasi bahwa tidak ada acara perusahaan, seminar, maupun kerjasama bisnis yang terdaftar atas nama instansi tempat suaminya bekerja pada hari itu. Berdiri sendirian di tengah dinginnya angin malam stasiun, Rina menggenggam erat ponselnya dengan gemetar, menyadari bahwa perjalanan panjang mempertahankan keutuhan rumah tangganya baru saja dimulai dari sebuah kebohongan yang sangat rapi. Kejujuran adalah fondasi paling dasar dalam sebuah hubungan. Sekecil apapun kebohongan yang disimpan, ia akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap dan melukai perasaan orang yang paling menyayangi kita. Malam semakin larut saat Rina terduduk diam di dalam mobilnya yang terparkir di sudut stasiun. Pikirannya melayang membayangkan 5 tahun pernikahan mereka yang selalu tenang dan tanpa prasangka. Mas Aris selalu dikenal sebagai sosok suami yang penuh perhatian, tidak pernah terlambat memberi kabar, dan selalu terbuka soal keuangan maupun pekerjaan. Namun, titik merah di layar ponselnya yang menunjukkan lokasi hotel mewah itu seolah meruntuhkan semua keyakinan yang ia bangun selama ini. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, mengusap air mata yang merembes di pipinya. Rina mencoba menelepon kembali ponsel suaminya untuk meminta penjelasan jujur, namun panggilan itu terus dialihkan ke nada sibuk. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan lambat yang menguji ketahanan mentalnya. Keheningan malam justru memperjelas rasa sakit di dadanya, memberitahu bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan darinya. Keinginan untuk langsung menyusul ke hotel tersebut sangat kuat, namun akal sehatnya menahan langkah itu. Rina tahu, mendatangi lokasi tanpa persiapan dan emosi yang tak terkontrol hanya akan memicu percekcokan tanpa solusi yang jelas. Dengan jemari gemetar, ia menyalakan mesin mobil dan mengendarainya pulang ke rumah yang kini terasa sangat hampa dan dingin. Langkah awal pertahanannya adalah mengumpulkan bukti dan ketenangan sebelum menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Dalam menghadapi kabar buruk atau prasangka, menahan emosi dan mengedepankan akal sehat adalah kunci utama agar kita tidak mengambil keputusan gegabah yang merugikan diri sendiri. Keesokan harinya, Rina terbangun dengan mata sembab dan kepala yang berat. Rumah terasa begitu sunyi tanpa suara seduhan kopi pagi yang biasanya dibuat oleh suaminya. Mengabaikan rasa lelahnya, Rina mulai memeriksa lemari kerja dan meja pribadi Aris untuk mencari petunjuk tambahan yang mungkin tertinggal. Ia tidak ingin menuduh tanpa dasar yang kuat, namun hatinya menuntut kejelasan atas kejanggalan yang terjadi semalam. Di dalam laci bawah yang terkunci longgar, Rina menemukan sebuah resi pembayaran toko perhiasan ternama bertanggal 2 hari lalu.
Matanya membelalak melihat nominal yang tertera pada resi tersebut. Sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah kalung emas putih. Rina tahu pasti bahwa kalung itu bukan dibeli untuk dirinya, sebab tidak ada hadiah atau kejutan apapun yang ia terima dalam beberapa minggu terakhir. Dada Rina kian sesak, menyadari ada bagian dari hidup Aris yang sama sekali tidak ia ketahui. Temuan itu diperkuat saat ia mengecek akun rekening bersama mereka melalui aplikasi perbankan. Ada penarikan dana dalam jumlah besar yang dilakukan secara berkala selama 3 bulan terakhir tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepadanya. Rina terduduk di lantai kamar, memegang dada yang terasa dihantam beban berat. Kebohongan Aris ternyata bukan sekadar penginapan semalam, melainkan sebuah rencana terselubung yang sudah berjalan cukup lama. Kepercayaan yang retak seringkali mengungkapkan rahasia yang lebih besar. Kejujuran finansial dan keterbukaan dalam rumah tangga adalah pilar penting untuk menjaga rasa aman satu sama lain. Rina memutuskan untuk melacak nomor telepon yang tertera pada catatan resi perhiasan tersebut dengan bantuan seorang temannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Dari penelusuran singkat itu, muncul sebuah nama wanita yang tidak asing di telinganya. Siska, mantan rekan kerja Aris dari perusahaan lamanya. Rina teringat bahwa Aris pernah bercerita bahwa Siska mengalami kesulitan ekonomi setelah bercerai dari suaminya setahun yang lalu. Ingatan Rina berputar pada masa-masa di mana Aris seringkali pulang terlambat dengan alasan membantu proyek sampingan teman lama. Dulu, Rina menaruh rasa iba dan mengizinkan suaminya membantu tanpa rasa curiga sedikit pun. Kini, kebaikan dan toleransi yang ia berikan seolah dimanfaatkan untuk menjalin hubungan terlarang di belakangnya. Rasa kecewa yang mendalam mulai berubah menjadi keberanian untuk mengungkap kebenaran secara langsung. Mengumpulkan sisa kehebatannya, Rina memesan tiket kereta menuju kota tempat Aris menginap. Ia merapikan pakaian secukupnya dan menyiapkan berkas-berkas temuan yang ia dapatkan tadi pagi. Rina tahu bahwa perjalanan kali ini bukan untuk mengemis cinta atau memohon Aris kembali, melainkan untuk menegakkan harga dirinya sebagai seorang istri yang telah dikhianati secara halus. Kebaikan dan ketulusan hati hendaknya tidak membuat kita menjadi buta terhadap tanda-tanda ketidakjujuran. Mengakui kenyataan pahit adalah langkah awal menuju pemulihan diri. Di dalam gerbong kereta menuju kota tujuan, Rina menatap keluar jendela memandangi hamparan sawah yang hijau. Pikirannya melayang mengingat janji-janji manis Aris saat mereka pertama kali membangun rumah tangga dari titik nol. Mereka pernah melewati masa-masa sulit, makan seadanya, dan saling menguatkan saat impian mereka terasa masih sangat jauh dari jangkauan. Namun, mengapa saat perekonomian keluarga mulai membaik dan kehidupan terasa lebih stabil, ujian kesetiaan ini justru menghancurkan segalanya? Rina menyadari bahwa ujian kekayaan dan kenyamanan seringkali lebih tajam melukai daripada ujian kekurangan harta. Banyak orang yang tangguh saat diuji dengan kesulitan, namun runtuh saat diuji dengan kenikmatan dan godaan duniawi. Tiba di stasiun tujuan, udara panas kota asing menyambut Rina dengan tegas. Ia memesan taksi daring dan menyebutkan nama hotel mewah tempat Aris terdeteksi menginap. Sepanjang perjalanan, hatinya tak berhenti berdoa memohon kekuatan agar diberikan ketenangan dalam menghadapi apapun skenario buruk yang akan disaksikannya secara langsung beberapa saat lagi. Kekayaan dan kesuksesan finansial adalah ujian moral yang nyata. Kesetiaan sejati teruji bukan saat kita tidak memiliki apa-apa, melainkan saat kita memiliki segalanya untuk berpaling. Lobi Hotel Bintang 5 itu tampak sangat megah dengan lampu kristal yang menggantung indah di langit-langit. Rina duduk di sudut area ruang tunggu yang agak tersembunyi, memperhatikan lalu lalang pengunjung dengan tatapan waspada. Setiap kali pintu lift terbuka, jantungnya berdegup lebih kencang, menanti sosok pria yang sangat ia kenali keluar dari sana. Tepat pukul 2 siang, sosok Aris muncul dari dalam lift dengan pakaian kasual yang rapi. Di sampingnya, berjalan seorang wanita berpenampilan modis yang memegang erat lengan Aris sambil tertawa manja. Rina mengenali wanita itu sebagai Siska dari foto profil yang pernah ia lihat. Di leher Siska, melingkar indah sebuah kalung emas putih yang sangat mirip dengan gambar di resi pembelian yang ia temukan di rumah. Pemandangan itu membuat napas Rina tertahan dan matanya memanas menahan air mata yang hendak tumpah. Rasa sakitnya begitu nyata, seolah ada bilah pisau yang menusuk dadanya tanpa ampun. Namun,
Alih-alih melabrak dan membuat keributan di depan umum, Rina memilih mengambil ponselnya dan mengabadikan momen kemesraan mereka dari kejauhan sebagai bukti yang tak terbantahkan. Mengontrol emosi di titik tertinggi kekecewaan adalah bentuk kedewasaan. Bukti yang nyata dan kepala yang dingin jauh lebih berharga daripada tindakan emosional yang meluapkan amarah sementara. Setelah Siska berjalan menuju restoran hotel, Aris melangkah sendirian menuju area kedai kopi di lobi untuk memesan minuman. Inilah momen yang ditunggu oleh Rina. Dengan langkah tenang dan tegap, Rina berjalan mendekati meja tempat Aris berdiri. Saat Aris menoleh untuk mengambil pesanannya, pandangan mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang mencekat. Wajah Aris seketika berubah pucat pasi. Gelas kopi di tangannya hampir saja terlepas karena terkejut yang luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan istrinya akan berdiri di tempat itu, menatapnya dengan pandangan dingin tanpa ekspresi amarah berlebihan. Aris mencoba membuka suara untuk memberikan alasan, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan melihat ketenangan Rina yang begitu menakutkan. Rina tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya maju satu langkah, meletakkan amplifier resi perhiasan dan foto kemesraan Aris bersama Siska yang baru saja ia cetak di mesin mandiri stasiun tadi di atas meja. Tatapan Rina yang tajam namun penuh luka menyampaikan ribuan kekecewaan yang tak sanggup diwakili oleh kata-kata kasar sekalipun. Keheningan orang yang terluka seringkali jauh lebih menakutkan dan berbobot daripada teriakan kemarahan. Kebenaran yang ditunjukkan secara elegan akan membungkam segala bentuk kebohongan. Aris menarik napas panjang seraya meraih pergelangan tangan Rina dengan cengkeraman gemetar, mencoba membawanya menuju sudut taman terbuka di samping lobi hotel yang sepi dari lalu lalang pengunjung. Suasananya begitu mencekat, hanya terdengar gemericik air mancur kolam dan embun malam yang mulai turun mengikis udara hangat kota. Dengan mata berair dan garis wajah yang memancarkan ketakutan luar biasa, Aris mulai membuka suara dengan nada terputus-putus. Ia mencoba merangkai barisan alasan untuk membenarkan tindakannya, berdalih bahwa tekanan pekerjaan yang membendung di kantor membuatnya merasa sangat kesepian, sementara kehadiran Siska dalam beberapa bulan terakhir seolah menjadi tempat pelarian sementara yang mau mendengarkan segala keluh kesahnya tanpa menghakimi. Namun, sebelum Aris sempat menyelesaikan pembelaan dirinya yang berbelit-belit itu, Rina menyela dengan sebuah pencerahan tajam yang menghujam langsung ke pusat kesadaran suaminya. Menggunakan nada suara yang amat tenang namun berbobot dingin, Rina mengingatkan kembali perjuangan 5 tahun pernikahan mereka dari masa-masa merintis karir di kontrakan sempit tanpa memiliki fasilitas apapun. Rina selalu berdiri tegak di samping Aris, memasakkan makanan hangat di tengah malam saat suaminya lembur, serta memanjatkan doa-doa paling khusyuk di setiap sujudnya demi kelancaran rezeki sang suami. Menggunakan alasan kejenuhan atau kesepian untuk merusak benteng komitmen adalah bentuk kepalsuan jiwa yang sangat dangkal dari seorang pria yang telah dimanjakan oleh ketulusan. Mendengar ketegasan dari bibir istrinya, pertahanan Aris langsung runtuh begitu saja. Pria yang biasanya tampil gagah di depan rekan bisnunya itu kini tersungkur dan bersimpuh di atas tanah dingin tepat di depan kaki Rina, memohon ampunan dengan air mata yang menetes deras membasahi celana kainnya. Aris bersumpah akan memutuskan seluruh akses komunikasi dengan Siska detik itu juga, menghapus semua akun media sosialnya, dan menyerahkan seluruh aset keuangan agar Rina mau memberinya satu kali saja kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Akan tetapi, di mata Rina, rasa percaya yang telah hancur lumat akibat kebohongan yang terencana rapi tidak akan pernah bisa direkatkan kembali hanya oleh deretan janji manis yang diucapkan saat seseorang terdesak oleh rasa takut dan malu. Jangan pernah menjadikan beban hidup atau kejenuhan sebagai pembenaran untuk melakukan pengkhianatan. Komunikasi yang jujur bersama pasangan adalah obat terbaik, sedangkan perselingkuhan hanyalah bentuk keputusasaan yang akan menghancurkan kehormatan diri sendiri. Langkah kaki yang tergesa-gesa memecah keheningan taman saat Siska akhirnya menyusul ke area tersebut setelah merasa ada hal yang tidak beres. Berdiri anggun dengan gaun cantiknya, wanita itu awalnya menatap Rina dengan pandangan menantang, lalu beralih memegang pundak Aris meminta kepastian atas hubungan rahasia mereka. Tanpa rasa canggung di depan istri sah, Siska mengungkapkan bahwa Aris telah memberikan banyak janji manis selama beberapa bulan terakhir, termasuk komitmen untuk merencanakan pernikahan siri serta membelikannya rumah tinggal di pusat kota. Mendengar pengakuan jujur dan vulgar dari wanita selingkuhannya sendiri, Aris hanya bisa menundukkan kepala sejauh-jauhnya,
tak berani menatap wajah Rina maupun Siska secara bergantian. Rina memandang Siska bukan dengan sorot mata kebencian yang meledak-ledak, melainkan dengan tatapan iba yang sangat mendalam atas ketidakjelasan nasib wanita tersebut. Dengan suara yang sangat mantap dan terkontrol, Rina menyampaikan pesan menohok bahwa seorang pria yang tega membohongi dan mengkhianati istri yang telah mendampinginya dari titik nol saat tidak memiliki apa-apa, sangat mudah untuk melakukan hal yang persis sama kepada wanita manapun di masa depan ketika rasa bosan itu kembali menyapa. Kata-kata Rina menembus kesadaran Siska. Wanita itu seketika bungkam, menyadari betapa rapuhnya fondasi hubungan yang ia bangun di atas penderitaan wanita lain yang sangat tulus. Tanpa mau membuang energi lebih banyak untuk mendengarkan perdebatan palsu di antara kedua insan tersebut, Rina menarik napas dalam-dalam, membetulkan posisi tas bahunya, lalu berbalik arah melangkah pergi meninggalkan mereka berdua di tengah taman. Ia berjalan menembus lampu-lampu lobi hotel yang megah tanpa sekalipun menengok ke belakang, meninggalkan Aris yang menangis meratapi kebodohannya dan Siska yang terdiam terpaku. Langkah kaki Rina terasa sangat mantap dan jauh lebih ringan, bukan karena rasa sakit di dadanya telah sirna, melainkan karena ia menyadari bahwa meninggalkan lingkaran kebohongan adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan keagungan harga dirinya. Wanita yang merasa bangga bisa merebut kebahagiaan dari wanita lain sebenarnya sedang mengundang tragedi yang sama ke dalam hidupnya. Pria yang mudah berpaling dari komitmen utamanya tidak akan pernah bisa menjadi pelindung sejati bagi siapapun. Setibanya di rumah kediaman mereka yang kini terasa sangat asing dan sunyi, Rina langsung memulainya dengan mengemas seluruh pakaian serta barang-barang pribadinya ke dalam koper besar. Setiap sudut ruangan dari rumah yang mereka bangun bersama dari hasil keringat dan air mata itu menyimpang ratusan kenangan manis yang kini bertransformasi menjadi kenangan pahit yang menusuk kalbu. Namun, Rina menolak keras untuk larut dalam ratapan yang melumpuhkan jiwa. Ia bertekad bahwa air matanya malam ini harus menjadi tetesan terakhir yang ia jatuhkan untuk sebuah hubungan yang tidak lagi memiliki kejujuran dan saling rasa hormat di dalamnya. Aris tiba di rumah beberapa jam kemudian dengan kondisi yang sangat berantakan. Matanya membengkak merah dan kemejanya kusut tak terawat akibat rasa penyesalan yang membakar dadanya sepanjang perjalanan kembali. Ia langsung berlutut di ambang pintu kamar tidur mereka, menghadang langkah Rina seraya meracau memohon agar istrinya tidak pergi meninggalkan rumah itu. Aris berjanji siap menandatangani surat perjanjian apapun, menyerahkan seluruh hak pengelolaan gaji harian maupun tabungan, serta bersedia memutus semua jaringan pertemanannya asal Rina tidak membatalkan ikatan pernikahan yang telah berjalan selama setengah dekade tersebut. Rina berdiri di hadapan suaminya, menatap wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh jiwa itu dengan tatapan penuh kedamaian yang terasa sangat menyayat hati. Ia menjelaskan dengan kalimat yang teratur bahwa kesempatan kedua hanya pantas diberikan kepada seorang manusia yang melakukan khilafan tanpa sengaja, bukan kepada seseorang yang secara sadar merencanakan skenario kebohongan berturut-turut dari hari ke hari. Rina secara perlahan menarik kopernya melewati tubuh Aris yang masih tersungkur di lantai, memilih untuk melangkah keluar menuju kegelapan malam demi menyelamatkan jiwa serta martabatnya dari siksaan rasa curiga yang berkepanjangan di masa depan. Memaafkan kesalahan seseorang adalah wujud kemuliaan hati untuk menyembuhkan luka diri sendiri. Namun memutuskan untuk tetap tinggal dalam hubungan yang telah kehilangan rasa percaya adalah bentuk pengabaian terhadap kedamaian jiwa Anda. Memulai babak baru kehidupan di sebuah kontrakan kecil berdinding semen di pinggiran kota merupakan ujian fisik dan mental yang sangat hebat bagi Rina. Dengan sisa modal tabungan pribadi yang tidak seberapa serta keterampilan memasak resep warisan ibunya, Rina memberanikan diri mendirikan usaha jasa boga catering rumahan secara mandiri. Ia bangun setiap pukul 3 pagi untuk berbelanja bahan-bahan segar di pasar tradisional, meracik bumbu dengan tangannya sendiri, hingga mengantarkan pesanan menggunakan sepeda motor tuanya tanpa pernah mengeluh sedikit pun atas perubahan nasib yang drastis ini. Rintangan datang bertubi-tubi menyapa perjalanan barunya, mulai dari sepinya pesanan di pekan-pekan awal, penolakan dari beberapa calon klien, hingga rasa lelah fisik yang luar biasa yang kerap membuat persendian tubuhnya mengilu di malam hari. Namun, kobaran semangat di dalam dada Rina tidak pernah padam sedikit pun, karena ia memiliki keyakinan kokoh bahwa setiap kesusahan yang dijalani dengan ketabahan pasti akan dibalas dengan kemudahan oleh Sang Maha Pencipta. Rasa sakit hati akibat pengkhianatan di masa lalu berhasil ia konversikan menjadi energi pendorong yang sangat dahsyat untuk membuktikan potensi keahlian dirinya yang selama ini terendam. Di tempat terpisah,
Kehidupan Aris berbalik arah menjadi sangat kacau balau setelah ditinggalkan oleh Rina yang selama ini menjadi pilar penopang kehidupannya. Tanpa kehadiran Rina yang selalu mengurus keperluan rumah tangga, menyiapkan pakaian, dan memberikan ketenangan pikiran, kinerja Aris di kantor merosot secara drastis, hingga ia menerima surat teguran keras dari jajaran manajemen atas. Rumah besar yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi bangunan dingin yang mengerikan, menyiksa pikiran Aris setiap malam dengan bayang-bayang penyesalan mendalam atas keputusan bodoh yang telah merusak masa depannya sendiri. Badai perpisahan bukanlah akhir dari perjalanan hidup Anda, melainkan sebuah gerbang pembuka bagi kemandirian dan penemuan kapasitas diri yang luar biasa yang selama ini tersembunyi rapat di balik kenyamanan yang menidurkan. Waktu terus bergulir hingga 6 bulan kemudian, usaha jasa boga catering milik Rina berkembang dengan sangat pesat berkat ketekunan, rasa masakan yang konsisten lezat, serta pelayanan yang sangat jujur kepada para pelanggan. Rina kini berhasil menyewa sebuah ruko sederhana untuk dijadikan dapur produksi, dan telah mempekerjakan 3 orang karyawan dari lingkungan sekitar untuk membantunya. Wajah Rina kini memancarkan aura kebahagiaan sejati, penuh dengan rasa percaya diri, serta kedamaian batin yang tidak pernah ia rasakan sewaktu menggantungkan kebahagiaannya pada sosok suami yang tidak setia. Pada suatu sore yang teduh di depan rukonya, sosok Aris tiba-tiba muncul dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dan raut wajahnya diliputi beban hidup yang sangat berat. Aris memberanikan diri bercerita bahwa hubungannya dengan Siska telah berantakan total dalam waktu singkat setelah Siska menyadari bahwa Aris tidak lagi memiliki kemampuan finansial yang berlimpah seperti dulu. Aris baru menyadari secara seutuhnya bahwa ketulusan, pengorbanan, dan kesetiaan Rina di masa lalu adalah harta bernilai paling fantastis yang pernah ia miliki. Namun dengan bodohnya ia tukar demi kesenangan semu yang tidak berharga. Aris menumpahkan tangis penyesalannya di hadapan Rina, memohon agar ia diizinkan kembali meski harus merangkak dari bawah untuk membuktikan kebenaran penyesalannya. Namun, Rina menyambut tangisan Aris dengan sebuah senyuman yang sangat tenang tanpa menyimpan sedikitpun rasa dendam atau amarah tersisa di matanya. Rina telah sepenuhnya berdamai dengan semua takdir pahit masa lalunya, dan ia menyadari bahwa masa depan yang sedang ia bangun saat ini jauh lebih berharga daripada harus kembali melangkah mundur ke dalam lubang kegelapan yang sama. Penyesalan mendalam selalu bertamu saat sesuatu yang paling berharga telah hilang sepenuhnya dari genggaman. Hargailah ketulusan pasangan Anda selagi ia masih ada di samping Anda, sebelum kepergiannya mengajarkan Anda arti kehilangan yang sesungguhnya. Aris yang tidak mau menyerah terus berusaha meyakinkan Rina dengan membawa kembali kenangan-kenangan manis saat mereka berjuang bersama di masa lalu, berharap ada celah kecil di hati Rina yang bisa tersentuh. Pria itu berjanji siap menuntun perilakunya, mengikuti konseling pernikahan, dan mendedikasikan sisa hidupnya hanya untuk membakar rasa bersalah serta memulihkan senyuman di wajah wanita yang pernah ia sia-siakan tersebut. Aris memohon dengan sangat agar ikatan suci yang pernah mereka jalin tidak diakhiri secara permanen di meja hijau pengadilan agama. Rina kemudian memegang kedua belah tangan Aris sejenak, lalu melepaskannya secara perlahan namun sangat pasti sebagai simbol pelepasan yang sempurna. Rina menyampaikan dengan bahasa yang amat bijak bahwa dirinya telah memaafkan seluruh kesalahan Aris dari dasar lubuk hatinya yang paling dalam demi ketenangan jiwanya sendiri. Akan tetapi, Rina menekankan bahwa tindakan memaafkan sama sekali tidak memiliki arti bahwa dirinya harus mengorbankan masa depannya dengan kembali masuk ke dalam ikatan yang telah terbukti tidak memiliki kejujuran sebagai pijakan utamanya. Rina mengonfirmasi bahwa proses perceraian mereka di pengadilan akan tetap berjalan hingga keputusan hukum yang sah diterbitkan oleh majelis hakim. Keputusan bulat itu ia ambil bukan didasari oleh rasa benci atau keinginan untuk membalas dendam, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta Rina terhadap kehormatan dirinya sendiri agar dapat menjalani hidup dengan tenang tanpa rasa curiga. Aris akhirnya tertunduk dalam keheningan yang panjang, menyadari secara seutuhnya bahwa tembok keteguhan hati Rina kini telah berdiri kokoh dan tidak akan pernah bisa dirobohkan lagi oleh air mata penyesalan apapun. Mencintai dan menghargai diri sendiri adalah kewajiban tertinggi bagi setiap manusia. Jangan pernah mengorbankan prinsip dan kedamaian hidup Anda hanya untuk memberi kesempatan berulang pada seseorang yang telah terbukti tidak menghargai keberadaan Anda. Perjalanan panjang yang melintasi drama kehidupan Rina dan Aris memberikan kita semua deretan pelajaran hidup yang sangat fundamental mengenai arti dari sebuah komitmen rumah tangga.
Kesetiaan dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis tanpa usaha, melainkan sebuah keputusan sadar yang harus dipelihara setiap hari melalui transparansi, rasa syukur, serta saling menjaga batasan-batasan emosional. Sebuah kebohongan kecil yang sengaja disimpan, cepat atau lambat pasti akan mekar menjadi sebuah bencana besar yang akan menghancurkan kepercayaan yang telah dipupuk bertahun-tahun dalam hitungan detik. Bagi setiap wanita atau siapapun di luar sana yang saat ini mungkin sedang mengarungi ujian pahit seperti yang dialami oleh Rina, percayalah bahwa keberanian untuk berdiri tegap di atas kaki sendiri adalah langkah paling terhormat yang dapat Anda ambil. Jangan pernah membiarkan diri Anda terbelenggu dalam hubungan yang beracun hanya karena rasa takut akan masa depan atau penilaian orang lain, sebab Tuhan selalu menyiapkan takdir yang jauh lebih mulia bagi setiap hambanya yang berani mempertahani kebenaran dan kejujuran di dalam hidupnya. Sebaliknya, bagi Anda yang mungkin sedang diuji dengan godaan untuk berpaling atau menyimpan rahasia di belakang pasangan Anda, ingatlah baik-baik bahwa kenikmatan semu dari sebuah pengkhianatan tidak akan pernah sebanding dengan kehancuran nama baik, kehilangan rasa hormat, serta penyesalan seumur hidup yang harus Anda pikul. Hargailah pasangan hidup Anda yang telah setia menemani dalam suka maupun duka dari titik awal, sebelum ketulusan itu berubah menjadi kepergian abadi yang tidak akan pernah bisa Anda panggil kembali. Kejujuran mungkin terasa sangat menyakitkan pada awalnya, namun kebohongan yang disembunyikan akan meracuni jiwa selamanya. Merekatnya rumah tangga yang bahagia hanya bisa diwujudkan jika kedua belah pihak saling menghormati komitmen dengan penuh keterbukaan. Kini, di bawah cerahnya sinar matahari pagi, Rina berdiri dengan penuh kebanggaan di depan gedung baru pusat usaha kuliner miliknya yang tumbuh pesat dan sukses besar. Dikelilingi oleh sanak keluarga, para karyawan yang setia, serta sahabat-sahabat sejati yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moral di saat-saat tergelapnya, Rina merayakan pencapaian hidupnya dengan rasa syukur yang membuncah di dalam dada. Wajahnya yang dulu redup oleh duka kini memancarkan pesona keagungan seorang wanita mandiri yang berhasil menaklukkan badai ujian hidup dengan sangat terhormat. Ia menatap kembali ke lembaran masa lalunya bukan lagi dengan tetesan air mata kekecewaan atau rasa perih yang merajut dada, melainkan sebagai sebuah mahakarya proses pembelajaran yang telah menempa dirinya menjadi sosok yang jauh lebih kuat, bijaksana, dan bernilai. Setiap goresan luka yang pernah ditinggalkan oleh pengkhianatan masa lalu kini telah bertransformasi menjadi permata hikmah yang menerangi setiap langkah kakinya menuju masa depan yang dipenuhi oleh kedamaian, keberkahan, serta kebahagiaan sejati yang tak ternilai harganya. Kisah kehidupan Rina memberikan bukti nyata kepada kita semua bahwa badai ujian hidup yang paling dahsyat sekalipun tidak akan pernah sanggup merubuhkan seseorang yang memiliki keteguhan prinsip, keikhlasan jiwa, serta keberanian untuk melangkah di atas jalan kejujuran. Ketika satu pintu kebahagiaan Anda tertutup akibat ulah orang lain, yakinlah dengan iman yang kokoh bahwa Tuhan sedang merancang dan membuka pintu-pintu kebahagiaan baru yang jauh lebih megah dan indah bagi mereka yang memilih untuk tetap bersabar dan bertawakal. Kelamnya masa lalu tidak akan pernah memiliki kuasa untuk menentukan masa depan Anda. Selama Anda memiliki keberanian untuk bangkit dan menggantungkan harapan hanya kepada Sang Maha Pencipta, takdir yang indah akan selalu siap menyambut setiap langkah baru Anda. Sahabat sekalian, dari seluruh rangkaian kisah perjalanan Rina dan Aris ini, kita dapat memetik sebuah refleksi yang sangat mendalam bahwa kejujuran serta rasa percaya adalah pilar paling sakral dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sekali pilar itu dirusak oleh kebohongan dan perselingkuhan, maka seluruh fondasi kebahagiaan yang telah dibangun dengan susah payah akan runtuh tak tersisa. Jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan dari pasangan yang selalu menerima Anda apa adanya, karena ketika ketulusan itu terluka dan ia memilih pergi, tidak akan ada air mata atau penyesalan yang mampu memutar kembali waktu. Jadikanlah kisah ini sebagai cermin diri untuk senantiasa menjaga komitmen, komunikasi, serta rasa syukur atas pasangan yang ada di samping kita saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.